anjuran-anjuran tersebut adalah merupakan rangsangan dan motivasi dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kehadiran kita di dalam salat jamaah, terkhusus bagi kaum laki-laki. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat laki-laki itu paling afdal dilakukan berjamaah di masjid, sedangkan salatnya perempuan paling afdal dilakukan di rumahnya. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Bukhari Muslim. Salat berjamaah itu lebih afdal dari salat sendirian dengan 27 derajat. Dalam riwayat lain 25 derajat. Kalau kita hitung setiap hari misalnya kita ke masjid dengan mendapatkan 25 sampai 27 derajat, maka Masya Allah, alangkah banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berjalannya saja kita menuju ke masjid. Inilah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang lain, inna a'zaman nasi fi salati ajran ab'aduhum ilaiha mamsha. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'zaman nasi fi salati ajran ab'aduhum ilaiha mamsha. Orang yang paling banyak pahalanya di dalam salat itu adalah orang yang paling jauh berjalannya. Subhanallah. Hal ini yang menyebabkan para sahabat ridwanullahi alaihim untuk melakukan perjalanan walaupun perjalanannya yang sangat jauh, tak mengurangi semangat dan motivasi para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang terdahulu untuk mendatangi masjid meskipun mereka berjalan kaki. Bahkan dalam satu riwayat itu disampaikan bahwa ada seorang sahabat bernama Thauban. Subhanallah, rumah beliau sangat jauh dari Masjid Nabawi. Dikisahkan perjalanan beliau ke Masjid Nabawi itu harus membutuhkan waktu 2 jam berjalan kaki. Kalau beliau berangkat sholat subuh, kalau seandainya sekarang ini adalah subuhnya jam 5 kurang 20 menit, maka beliau sudah berangkat 2 jam sebelumnya. Mungkin bagi kita perjalanan yang sangat jauh seperti itu di malam hari lagi, ya tidak akan mungkin kita melakukannya. Maka mungkin, bahkan kebesaran mungkin kita tidak akan mendatangi masjid dengan alasan perjalanan yang sangat jauh. Tapi tidak dengan mereka dengan motivasi balasan akhirat. Jadi para sahabat itu di depan mereka bukan lagi berpikirnya kalau ke masjid dapat ini dapat itu, tapi mereka berpikirnya apa?
ketika mereka melakukan amal ibadah, di depan mereka itu adalah surga, di depan mereka itu adalah balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu ketika Thauban sakit, yang mana sakitnya itu yang menghantarkan beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sakit ringan saja begitu. Nah, ketika sakaratul maut, para sahabat yang hadir ketika itu menyaksikan sesuatu yang aneh. Apa? Jadi Thauban itu diriwayatkan 3 kali ketika sakaratul maut senyum dan kemudian sedih. Kalau bahasa kita, orang tiba-tiba senyum, tiba-tiba nangis, ya mungkin ada sesuatu. Nah, setelah tersenyum, ada ungkapan yang keluar pertama. Apa ungkapannya? Aduhai wahai Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Tidak berapa lama kemudian, sahabat Thauban kembali tersenyum. Namun setelah tersenyum itu apa? Beliau menangis lagi. Aduhai wahai Allah, kenapa tidak yang lebih baik aku berikan kepadanya? Sahabat tambah heran yang hadir. Kemudian beberapa waktu hampir ajalnya tiba, Thauban kembali tersenyum dan kemudian mengatakan setelah itu, aduhai wahai Allah, kenapa tidak semuanya aku berikan? Kenapa hanya sedikit aku berikan? Nah, setelah Thauban menghembuskan napas terakhirnya, baru kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, karena para sahabat memang sangat penasaran. Wahai sahabatku, kata Rasul, kalian pasti terheran dengan apa yang terjadi dengan sahabat kita, dengan saudara kita Thauban. Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Tahukah kalian, kata Rasulullah, kenapa Thauban pertama senyum, kemudian dia sedih dan mengatakan, aduhai wahai Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Nah, ini Bapak Ibu, ketika manusia dalam keadaan sakaratul maut, itu dalam hadis sahih dikatakan, semua kita sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kaset, video, klisi kalau bahasa kita dulu, semua potret, semua kegiatan itu dinampakkan di depan mata kita. Makanya orang yang sakarat itu matanya selalu terbelalak, kencang. Ada orang yang ketika sakaratul maut itu matanya tetap memancarkan cahaya, dalam pandangan yang sangat indah. Karena mereka sedang tegang. Orang sedang sakarat itu sedang tegang. Makanya dikatakan, innal mauta la sakarat. Kematian itu adalah sangat menyakitkan. Sekarat itu sangat menyakitkan. Nah, beda dengan sahabat Thauban. Beliau sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh amal perbuatan yang pernah ia lakukan semenjak dia akil baligh. Nah, yang membuat amal beliau menjadi sangat istimewa itu adalah perjalanan beliau menghabiskan waktu 2 jam dari rumah untuk menuju Masjid Nabawi.
Aduhai wahai Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Jadi kata Rasulullah, Thauban itu begitu setiap harinya. Jadi kalau hampir azan, beliau sudah sampai di Masjid Nabawi, baju luarnya itu dilepas, jaket luarnya dilepas karena mungkin sudah bau debu atau pasir atau perjalanan, sehingga beliau pakai baju jaket yang di dalam. Dan beliau biasanya sholatnya paling pojok. Kenapa? Kadang orang merasa bau debu, bau perjalanan. Kalau salam, Rasulullah selalu senyum. Nengok ke kanan itu pasti ada Thauban paling pojok. Senyumlah Rasulullah. Karena beliau adalah orang yang paling jauh ketika itu datangnya ke jaraknya dari masjid ke rumah. Ketika sakarat dia senyum. Lah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan amal. Terkhusus perjalanan beliau dari rumah ke masjid yang menghabiskan waktu 2 jam, tapi masih menyesal. Aduh wahai Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Maksud beliau, kalau rumahnya lebih jauh lagi, pasti itu balasan akan lebih hebat lagi. Setelah itu Rasul menjelaskan, adapun yang kedua, ketika Thauban mengatakan setelah tersenyum, aduhai wahai Allah, kenapa enggak yang lebih baik, lebih bagus lagi aku berikan? Nah, jadi Bapak Ibu, di antara perjalanan sahabat Thauban dari rumah ke masjid, itu ada satu waktu yang ketika itu dalam perjalanan dari rumah ke masjid, Thauban bertemu dengan orang yang kedinginan. Kalau seandainya ketika itu tidak ditolong, mungkin bisa saja orang itu sudah meninggal karena kedinginan. Tapi Thauban radhiyallahu anhu, dia tidak berpikir panjang, karena orang itu kedinginan. Ya, di Mekah atau di Madinah khususnya, itu kalau sudah dingin, Masya Allah, gak kutulungan kita. Kalau di bulan-bulan sekarang ini termasuk sangat dingin. Penghujung bulan 12, masuk bulan 1, itu mulai dingin. Jadi kalau sudah dingin, mungkin kita pakai sweater, pakai jaket, kemudian pakai baju bulu, itu masih terasa. Kaos kaki sudah tebal masih terasa. Nah, orang itu sudah mungkin pada puncaknya ia kedinginan. Akhirnya Thauban tanpa berpikir, ia lepas jaket luarnya dan ia berikan kepada orang itu serta ia papa untuk menuju ke masjid. Alhamdulillah, selamatlah orang itu. Apa yang dilakukan oleh beliau itu pun diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum beliau, balasan. Namun masih juga beliau menyesal. Aduhai wahai Allah, kenapa enggak yang lebih bagus aku kasihkan kepada dia? Kenapa yang itu? Kalau seandainya yang diberikan yang lebih baik, maka pahalanya lebih baik lagi dan ganjarannya pun lebih baik. Kali ketiga, ketika beliau tersenyum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi Thauban itu karena perjalanan 2 jam, kalau sholat subuh selesai jam 5 kurang 1/4, beliau enggak banyak lagi zikir. Beliau langsung pulang, keluar. Nah, sampailah beliau ke rumah itu sekitar jam 7. Istrinya sudah menyambut dengan teh atau kopinya dan satu roti yang panjang seperti ini, yang kayak mirip kayak pungkulan kasti, cuma agak besar, warnanya agak kekuningan. Itu biasa kalau di Arab dibelah, diisi daging, itu namanya shawarma.
ya, atau dikasih telur. Nah, tapi kebanyakan orang ketika itu tidak seperti itu. Roti yang seperti itu biar enak dan terasa karena nggak ada rasanya, kayak roti gabing gitu ya, dicelupkan dengan teh atau kopi. Wallahu alam, dari mana tiba-tiba muncul orang yang minta bagian dari Thauban. Ketika beliau akan minum, datang orang muncul. Ini mungkin malaikat yang akan mengetes keimanan Thauban. Tanpa berpikir, akhirnya Thauban memotong roti itu dua sama rata. Kemudian ia masuk ke rumah dengan mengambil cangkir dan air untuk diminum itu pun dibagi dua. Subhanallah. Padahal tadi baru datang capek jauh ya. Mungkin kalau satu roti itu tidak cukup, tapi beliau bagi. Itu pun sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Thauban mengatakan, "Aduhai wahai Allah, kenapa enggak semuanya aku kasihkan?" Nyesal dia. Beliau berpikir kalau seandainya diberikan semua, maka pahala dan balasannya lebih daripada itu semua. Nah, inilah Bapak Ibu, mereka semua beramal itu bukan karena siapa-siapa. Karena kalau kita beramal karena siapa, karena apa, itu akan sia-sia. Mereka beramal semua karena memang surga itu di pelupuk mata mereka. Sampai-sampai ada sebuah buku ya dengan judul Al-Jannatu Baina Ainayya, surga di depan mataku. Itulah yang menjadi motivasi mereka, sehingga melakukan perjalanan yang sangat jauh harus mendatangi masjid. Subhanallah. Nah, kita ini kalau berjalan kaki, kalau paling lama dari depan itu 3 menit 4 menit, ada sampailah kita ke masjid. Bahkan setiap komplek itu ada masjid. Antara masjid kita dengan masjid Komperta itu paling berjalan 5 menit 7 menit barangkali. Ke Serai itu juga, yang malam tadi sudah diresmikan, dan hari ini mulai sholat Jumat di sana. Itu pun jaraknya masih dekat. Subhanallah, orang-orang terdahulu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, langkah kita dari masjid, dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, itu termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhaman nasi ajran fi salati ab'aduhum ilaiha mamsya. Orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang paling jauh perjalanannya menuju masjid. Kalau nanti ada yang bertanya, Ustaz, itu kan berjalan kaki. Kalau seandainya bermotor, sama baik. Sama baik. Makanya kalau sholat hari raya itu disunahkan pergi dari jalan lain, balik dari jalan lain, agar terasa lebih jauh perjalanannya. Oke, yang kedua. Sekarang yang ketiga, keutamaan salat berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tud'afu ala salati fi baitihi wa suqi 25 dha'fan." Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa asana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yakhrujuhu illa as-salah lam yaqtu khutwatan illa rafa'at lahu biha darajah wa hatta anhu bihi khati'ah fa idza shalla lam tazalil malaikatu tasil alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdith. Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu fi salatin man tadhara as-salah. Muttafaqun alaihi. Dan ini adalah merupakan lafaz Imam Bukhari. Subhanallah. Ini hadisnya, rangsangannya dan motivasinya sangat indah.
sangat menggiurkan untuk kita semua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salatul rajuli fi jama'atin tud'afu ala salati fi baiti wa suqihi 25 dhi'fan. Salat seorang di dalam berjamaah itu akan dilipat gandakan terhadap salat yang ia lakukan di rumahnya, di pasarnya atau di tempat kantor dan lain sebagainya dengan 25 derajat. Wadzalika, apa alasannya? Annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Kalau dia berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, thumma kharaja ilal masjid, maka yang paling disunahkan itu adalah kita berwudu dari rumah kita. Yang paling dianjurkan berwudu dari rumah kita, bukan dari rumah kita dalam keadaan belum berwudu baru berwudu di masjid, kecuali mungkin dalam keadaan tertentu. Thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar ke masjid. La yakhrujuhu illa shalah, tidak ada yang mengeluarkannya dari rumah kecuali karena ia ingin melaksanakan salat berjamaah di masjid. Lam yakhtu khutwatan, tidaklah ia melangkah dengan satu langkah, kata Rasul, illa rufi'at lahu biha darajah, satu langkah akan mengangkat derajatnya. Wa hutta anhu biha khati'ah, satu langkah lagi menghapuskan dosa. Subhanallah. Ini yang lebih hebat lagi Bapak Ibu. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdits. Kalau dia salat, selama dia salat di jamaah itu, dalam jamaah, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu ma lam yuhdits. Maka malaikat senantiasa akan mendoakan, bersolawat dan salam kepada orang yang salat di dalam jamaah selama dia berada di musalla, di dalam musalla. Tapi catatannya malam yuhdits, selagi ia tidak berhadas. Apa kata malaikat? Allahumma salli alaihi, ya Allah, doakan ia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi dia. Wala yazalu fi salatin man tadhara as-salah, maka orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu dicatat di dalam salat kalau dia duduk di dalam masjid menunggu waktu salat. Subhanallah. Kita berada di masjid antara maghrib dan isya. Maka di Arab itu, di Timur Tengah, rata-rata pengajiannya itu adalah habis maghrib. Ngepo? Waktu memang singkat, tapi dapat pahala yang ini tadi. Dapat pahala salat karena menunggu waktu salat. Subhanallah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lafaznya adalah lafaz Imam Bukhari. Hadis berikutnya, hadis yang diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang buta, namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Nabi, dak kati orang yang ngantarkan aku ke masjid. Aku ini buta. Maka setelah menyampaikan hajatnya seperti itu, Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Wahai Rasul, apakah ada dispen pengecualian untukku? Karena aku buta, enggak ada yang mengantarkan aku ke masjid, untuk aku salat di rumah." Farakhasalahu, Nabi membolehkan bagi beliau. Tapi setelah berpaling Abdullah bin Ummi Maktum, Rasul manggil lagi,
Dalam riwayat Rasul menyuruh Hasan dan Husain untuk memanggil Abdullah bin Ummi Maktum. Datang lagi Abdullah bin Ummi Maktum. Senang nian dia dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bahasa kita, nah Rasulullah nak ngejuk apa ya tak? Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, hal tasma'un nida? Dalam riwayat hal sami'tan nida? Apakah engkau dengar azan? Katanya, iya. Qala fa'ajibhu. Kalau kau dengar, maka penuhilah, datangilah tempat-tempat dilaksanakan di dalamnya salat. Nah, dari sinilah Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatangi tempat itu, ia berdosa. Inilah kata para ulama. Seorang Abdullah bin Ummi Maktum yang buta saja dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kau dengar azan, datangi. Maka dulu azannya Bilal itu Masya Allah. Kalau kita mikir, dulu dah katik mic cak kita ini, sound system dah katik. Tapi kenapa suara Bilal itu terdengar fi arja'i al-jazirah? Suara Bilal itu terdengar di seluruh wilayah Madinah ketika itu. Bahkan suara Bilal sampai terdengar orang-orang yang berada di sekitar tanah Arab itu. Khas ciri suara Bilal. Orang heran kalau zaman sekarang, cak mana loh suara Bilal itu bisa terdengar kemana-mana. Sebelum kita lanjut, jangankan suara Bilal, suara Nabi Ibrahim ketika memanggil pertama orang untuk melaksanakan haji, itu kan Ibrahim sempat nanya kepada Allah, Allah, cak mano aku manggil manusia agar mereka melaksanakan haji, sedangkan mereka ada di India, sudah ada di mana, ada di mana, ada di mana. Tidak mungkinlah Rasul, tidak mungkinlah wahai Allah suaraku sampai. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim, pokoknya tugasmu kau manggil manusia, naiklah kau. Urusan nyampaikan suaramu kemana-mana itu urusan aku, kata Allah. Begitu dalam tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau ketika menafsirkan wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiqa. Nanti aku, kata Allah, yang menyampaikannya. Maka suara Nabi Ibrahim itu sampai ke seluruh penjuru dunia melalui dedaunan, melalui bebatuan, pohon-pohon semuanya menyampaikan. Bahkan hembusan angin itu menyampaikan suara Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka setelah itu berkumpullah manusia untuk pertama kalinya melaksanakan ibadah haji. Subhanallah, keajaiban dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan suara Bilal bin Rabah. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi, di Raudhah itu kan masuk kita dari pintu manapun, nanti ada kad, ya. Nah, di Raudhah itu ini kuburan Nabi, kemudian di situ ada mimbar tempat imam sholat. Nah, di sininya kan ada tempat tinggi naik. Disitulah dulu Bilal pertama kali naik di atap masjid. Ya, itu bangunan dulu tidak berubah, paling diperbaiki aja sedikit. Maka ketika azan, orang sering nyari, Ustadz, di mana orang itu azan? Oh, jika itu kalau kita ke Raudhah, nanti ada dua orang setiap waktu azan naik dia ke situ, azanlah dia di situ.
dan tempat itu masih dilestarikan dan tak boleh, kesepakatan para ulama ya, untuk dibongkar. Bilal naik ke sana dan suara Bilal terdengar kemana-mana dengan sangat melengking dan khas, Allahu Akbar. Nah, orang yang berada di balik bukit, di balik pegunungan langsung bergegas menuju masjid. Siapa yang menyampaikannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini make lado, sound system lado, meskipun katanya suara kurang terdengar. Jadi kalau kita terdengar di usaha mana, itu Masya Allah langsung kita bangkit dari tidur kita. Subhanallah, itu berarti panggilan itu memang sudah masuk ke dalam hati kita. Taib. Keutamaan berikutnya tentang salat jamaah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala man sarrahu an yalqallahu ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i salawat haitsu yunadi bihinna fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhadi bainar rajulaini hatta yuqama fi as-saffi rawahu Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda as-salata fil masjidil ladzi yu'adzana fihi. Hadis agak panjang, saya langsung artikan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man sarrahu an yalqallahu ta'ala ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawat. Barang siapa yang ingin nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala esok, maksudnya di hari pembalasan, dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, falyuhafiz ala haula'i salawat, maka hendaklah ia menjaga salat 5 waktu itu di masjid, haitsu yunadi bihinna, di mana di dalamnya dilakukan azan. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kalian petunjuk yang mulia ini. Wa innahunna min sunanil huda, karena salat 5 waktu adalah merupakan salah satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat hadis berikutnya, lapas berikutnya. Walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Kalau seandainya kalian melihat ada orang yang salat di rumahnya kama yusalli hadzal mutakhallif, seperti yang dilakukan oleh orang ini yang salat di rumahnya, kata Rasulullah, la taraktum sunnata nabiyyikum, maka orang itu sudah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian maka kalian sudah sesat. Berikutnya, ini lapas berikutnya dari hadis Nabi, walaqad ra'aitunna ma wa ma yatakhallafu an hadza illa munafiq ma'lumun nifaq, dan orang yang meninggalkan salat berjamaah, uji Nabi ini bukan kata saya, ma'lufun illa munafiqun ma'lumun nifaq, berarti orang itu sudah tergolong orang munafik, ma'lumun nifaq, yang memang benar-benar dia adalah munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhadi bainar rajulain hatta yuqamu fi saffi, kalau seandainya orang itu tahu, maka orang itu akan dibawa dan akan didirikan di dalam saf. Saking pentingnya untuk melaksanakan salat berjamaah. Subhanallah.
Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang tak salat berjamaah sedangkan dia mendengar salat, mendengar azan dikumandangkan, ini yang kita takut. Fa innahu munafiqun ma'lumun nifaq. Ia tergolong orang-orang yang munafik. Berikutnya, keutamaan orang yang melaksanakan salat berjamaah di masjid. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salah illa qad istahwadha alaihim asy-syaitan fa alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghamnamil qasiyah. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Kata Abi Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwadha alaihimus syaitan." Tidaklah tiga orang yang berada di suatu kampung atau desa atau apapun nama tempatnya, la tuqamu fihimus shalah, tidak dilaksanakan di dalamnya salat, apa kata Nabi, illa qad istahwadha alaihimus syaitan, maka kampungnya itu sudah dikuasai oleh syaitan. Fa alaikum bil jamaah, maka hendaklah kalian berjamaah, salat berjamaah. Dan berjamaah dalam makna yang lain, fa inna ma ya'kulu dhi'b minal ghanamil qasiyah, karena sesungguhnya kambing yang dimakan oleh serigala itu yang sendirian. Kalau kambingnya berkumpul, maka serigalanya tidak akan berani dan bisa memakan segerombolan orang itu. Na'udzubillah. Ini yang kita khawatirkan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berada satu tempat yang tidak melaksanakan salat berjamaah, berarti tempat itu sudah dikuasai oleh syaitan. Na'udzubillah. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berbagai macam motivasi ini, tidak ada halangan bagi kita untuk tidak mendatangi salat berjamaah. Ada tiga orang yang diperbolehkan untuk tidak mendatangi salat jamaah. Pertama, orang yang sakit. Yang kedua adalah orang yang ketika itu mendapatkan uzur syar'i. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum meskipun ia buta, ia tetap mendatangi masjid. Yang ketiga adalah karena hujan. Jadi kalau hujan lebat cak kita sekarang ini, lebatnya, bolehlah. Tapi kalau baru rintik-rintik, uji kita, ai kaki baik, nunggu lebat. Nah, itulah lain cerita. Lah komat, belum juga lebat, akhirnya terlambatlah kita datang ke masjid. Oke. Ini insyaallah kita bicara hari ini tentang keutamaan dulu. Insyaallah nanti pekan depan kita akan berbicara hal-hal yang berkaitan dengan salat jamaah. Mudah-mudahan semakin merangsang kita untuk menghadiri salat berjamaah di masjid. Kata Rasulullah, hadis berikutnya ini tadi belum kami sampaikan. Kalau kalian, kata Rasulullah, tahu apa keutamaan salat jamaah itu, pasti kalian akan mendatanginya dalam keadaan merangkak. Merangkak. Meskipun mungkin kita dakati yang mengantarkan kita mungkin apa sakit kaki dan lain sebagainya. Kalau kalian tahu kata Rasulullah dalam salat jamaah itu, pasti kalian akan mendatanginya meskipun kalian dalam keadaan merangkak. Subhanallah. Ini tinggal satu hal yang masih kadang-kadang membuat kita
terlambat adzan. Ini masih kendala bagi kita. Alhamdulillah Ustadz Fahrudin ini selalu siap dan sigap. Subuh rata-rata bahkan 99% mungkin beliau yang adzan. Jadi kita bagi yang berkesempatan untuk bersegera ke masjid, paling tidak sebelum waktu azan tiba, kita berusaha untuk membangunkan kawan-kawan kita. Apa dengan cara mutar kaset tadi? Ini belum lagi. Mungkin Pak Fahrudin dan Pak Muhammad yang bisa besar pahalanya. Orang yang datang ke masjid itu karena sebab kita. Subhanallah. Semua orang yang datang ke masjid itu kita mendapat pahala dari mereka tanpa mengurangi pahala mereka. Itu hebatnya dalam Islam. Kita dapat pahala tanpa mengurangi mereka. Man dalla ala khairin falahu ajru mithla fa'ilihi. Orang yang menunjukkan, mengajak kepada kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang dan orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang yang datang itu. Subhanallah. Yang kedua, ini kadang waktu asar kita ini terlena. Memang kita kadang di mano. Mungkin bagi yang berkesempatan jangan nunggu yang lain. Kaget pasti ada yang azan. Ada yang bilang, aku malu suaraku tidak bagus. Jangan malu. Yang penting adalah kita melaksanakan kewajiban kita untuk memanggil manusia, orang-orang mendatangi masjid. Mudah-mudahan kita 2021 hari ini kita mulai dengan baik, dan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.